kalau aku pikir Saidan tuh udah kayak tanah kelahiran. Diramu dari buah-buahan. Gak cuma anak ska, ada death metal, ada black metal, ada hardcore, ada bisa nyampur jadi satu. Bukan riang bersama teman-teman. Mabuk. Mungkin kalau cerita banyaknya Richard kalau untuk kos-kosan putri itu. Itu ada satu bagian lirik urip mau mampir ngombe. Yes. Secara keseluruhan lagu itu ngomongin apa, Mas? Di Saidan, di jalanan banyak ikan kecil-kecil pada mabuk. Sekitar tahun 2014-2016 gitu, saya dengar banyak korban berjatuhan karena lapen. Itu ceritanya gimana tuh, Pak? Saidan, lewat nada ia tervisualkan. Sesuatu yang maksimal, yang lebih berasa dalam memori rasa. Sajak lugas pembangkit kuriositas. Saidan di kepalaku adalah Saidan yang terkonstruksi dalam memori kolektif publik. Tentang Shaggy Dog dan tongkrongannya. Gelas yang kosong dan cairan magis yang diisi ke dalamnya. Hanya itukah? Pesona-pesona apa lagi yang ditawarkan Saidan? Cerita tempat biasa aku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini Sugeng enjing, Pak. Nganterin ke Saidan ya? Iya, pulang sini. Dansa sambil tertawa. Sekarang kita sedang menuju Saidan untuk ketemu seorang teman. Tadi kita datang dari arah selatan, terus ini sedang menuju Gondomanan. Nah, siapa nih yang kira-kira lagi nungguin kita di Saidan? Saidan berada di Kelurahan Prawiro Dirjan, Kecamatan Gondomanan, yang memiliki luas 45 km persegi dan dibagi menjadi 18 RW dan 61 RT. Berada di tengah lintasan Kali Code, Saidan berbatasan dengan Kelurahan Ngupasan di bagian utara, Kelurahan Keparakan di selatan, Jalan Brigjen Katamso di sebelah barat, dan Kelurahan Wirogunan di timur. Rute menuju Saidan dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 700 meter ke arah timur jika berpatok pada titik 0 km Jogja. Ini sedikit lebih dekat dari jarak Saidan ke alun-alun Yogyakarta yang tercatat 800 meter. Jarak stasiun Tugu dan Saidan adalah 2,7 km, sementara Saidan dari dan ke Malioboro lebih dekat dengan jarak 1,7 km. Per Maret 2022, Kelurahan Prawiro Dirjan dihuni oleh 9.229 jiwa. Secara demografi, Saidan sendiri telah mengalami perkembangan. Identitas kampung Arab yang melekat pada kampung Saidan perlahan hilang seiring bertumbuhnya orang-orang Jawa dan Tionghoa di Saidan. Saidan, aku yakin banyak dari kalian yang memori rasanya soal Saidan berkaitan erat dengan lagu dari Shaggy Dog. Meski aku nggak tinggal di sini, tapi aku punya banyak kenangan soal Saidan dan pastinya Jogja. Supaya lebih berasa, aku mau membagikan kenangan-kenangan itu ke kalian. Dan sebagian lainnya akan kita tempuh dengan lebih maksimal lewat perjalanan kali ini. Aku Gusti Arirang, ini Saidan. Selamat datang di Authenticity District. Pak De. Halo, apa kabar? Baik, apa kabar Pak De? Baik, sejauh ini baik. Wih, alhamdulillah. Nah, ini nih teman yang sudah menunggu kita, Mas Bandis atau akrab dipanggil Pak De. Biasanya ya. Namanya sih sebenarnya Bandis, tapi seringnya dipanggil Pak De. Pak De, sip. Nah, ini beliau nih yang bertanggung jawab menyebarkan spirit Saidan secara maksimal ke seluruh pendengar Shaggy Dog. Iya, Top banget. Pak Denny, Saidan apa kabar hari ini? Aku sih sebenarnya jarang ya ke Saidan sekarang sih. Maksudnya paling ke Saidan tuh nengokin saudara, nengokin itu. Spirit Saidan apa yang masih ada sampai Pak De jadi Pak De hari ini? Spiritnya apa ya? Karena ya kalau aku pikir Saidan tuh udah
kayak tanah kelahiran. Terus aku besar dan banyak mendapat ilmu itu di Saidan juga. Ngambil dari liriknya di Saidan, Pak De. Tempat kita berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di balik gelap, Di balik gang gelap ramainya di balik Jogja. gang gelap ramainya Jogja. Lah memangnya tongkrongan di daerah ini kayak gimana sih, Pak De? Kalau sewaktu aku masih di Saidan jadinya anak-anak tuh ada tempat 2 tongkrongan. Jadinya kalau biasa sore itu di depan rumah. Di gang pokoknya ramai banget. Habis itu setelah menjelang jam 7 malam yang jual lapen Ya. udah mulai buka, kita pindah ke atas. Pindah ke atas, terus nanti kalau udah asik, udah agak tinggi gitu, terus turun lagi, minum lagi. Itu ya bener pada minumnya di pinggir-pinggir jalan gitu? Kalau di ya di pinggir jalan sama ya di depan rumah. Jadinya dulu di Saidan tuh ada tempat nongkrong, ada beberapa band. Jadinya nggak cuma anak ska, ada death metal, ada black metal, ada hardcore, ada punk kayak gitu. Nyampur ya? Nyampur jadi satu. Ya masalahnya dulu kan kalau saya Gidok awalnya bisa berkembang juga kan kita main di underground kan. Yang main hardcore, punk, death metal. Yang paling pelan sedih cuma saya Gidok. Nah, kita tapi bisa masuk ke situ. Tapi emang dari awal kalian main-main itu udah ska? Sebelumnya belum. Terus Heru masuk sebagai vokalis, banyak referensi kan. Dengerin dari kayak The Special dari Inggris. Ya. Itu eranya Tutun gitu. Terus habis itu kita dengerin band-band dari Amerika kayak The Toaster, terus Memphis Capels, yang Skatani gitu. Tapi memang referensi kita dulu kan nyarinya susah banget itu loh. Internet masih jarang banget. Oh iya, terus be? Jadinya zaman biyen duitnya masukin di karbon yang buat ngetik warna hitam itu. Itu terus ngirim duit dolar ke Amerika buat beli VHS zaman dulu. Terus cari skinhead label, maksudnya yang penting kita tuh bawain musik, paling nggak kan harus tahu rootnya seperti apa. Nah, tapi kalau spesifik lain Tinggi Bersama itu sebenarnya ceritanya gimana? Tinggi Bersama ya itu. Kalau di keluarga terus di lingkungan sini kan minum tuh udah dianggap hal biasa ya. Biasa. Tapi dulu kan masih kayak ganja ya. Kalau ngomongin ganja masih nggak terlalu apa ya, yang menakutkan seperti sekarang itu. Itu di era tahun 90-an kan masih di pinggir jalan orang ganja aja masih banyak. Gitu. Oh iya ya, Kayak era-era gitu. itu benar. Salah satunya itu sih. Tinggi Bersama. Ini loh Mbak, tempat kalau nongkrong di sini. Jadi dari atas itu sampai situ. Sampai sana? Oh. Oh. Terus minumnya lapen sih rata-rata. Ya ada yang tepes ada, tapi banyak lapen karena harganya kan murah. Terus ini tempatnya Richard, gitarisnya Ini? saya Gidok. Jadinya Richard memang sama aku kan sepupuan. Jadi ini sama yang rumah Delik itu Itu kayak siapa itu? satu keluarga. Oh, jadi sebenarnya di sini tuh satu keluarga gitu? Ya banyak saudaranya ya. Ya. Ini rumah ibu Oh, kayak gitu. jadi sak seduluran kafe ya sak jane. Halo Mbak. Halo, Dada Langkung. Ini temanku waktu kecil, namanya Mbak Ani. Oke. Sampai besar sekarang. Ya kayak gini tempat Saidan. Pak De, kalau sebelum akhirnya main musik sama Syekh Gidok ini Pak De dulu ngapain? Aku kuliah ya dulu ya. Heeh. Sempat kuliah, terus ya karena udah segidok dapat duit sih. Terus itu nggak pernah kuliah lagi. Terus ya udah total di segidok. Awal ketemu sama setiap masing-masing personilnya gimana? Kalau Mas Richard kan Iya, sepupu ya? sepupu. Sebenarnya Heru belum ikut dulunya. Cuman aku sama Remon sama drummer yang sebelumnya. Yang nyanyi siapa? Yang dulu namanya Haji, sebelum Yoyo. iya. Dulu yang vokal kan aku juga sama Remon jadinya. Kayaknya kita harus cari vokal tuh. Ya udah. Ternyata Heru Inggrisnya kan bagus. Nah, ya udah. Karena referensi kita ke juga lagu-lagu dari luar kan. Ternyata ya oke. Terus ngajak Richard masuk, ngajak Lili. Ya udah terbentuk terus terakhir ngajak Yoyo yang jadi personil tetap. Nah, ini kayaknya rumah yang ada di video klip terbaru di Saidan ya? Iya, jadinya kita
remake lagi lagu Segidok yang Saidan. Lagu Saidan yang dulu itu sempat dibikin sama temen namanya, ya temen lama sih, Jompet, kalau kenal Jompet. Terus video lama itu tahun 2003, itu kita udah masuk major label. Terus karena lagu itu kayaknya anthem banget, maksudnya orang dimanapun nyanyi dan se-Indonesia pun itu lagu yang ditunggu-tunggu gitu. Iyalah. Nah, terus kita ngajak temen juga yang punya production house untuk bikin video klip ini, terus bintangnya si Kukuh itu. Tapi pada zamannya ini apa? Ini kos-kosan, dulunya kos-kosan tapi nggak pernah dihuni lagi. Tapi dulu waktu masih jadi kos-kosan ya ada cerita juga Segidok di sini. Mungkin kalau cerita banyaknya Richard kalau untuk kos-kosan Putri itu. Nah itu ibunya Richard, balik ya. mamanya Richard itu. Anda terkenal sekali Mas Rizal di sini. Iya. Tiap kos-kosan Putri disambangi sama dia. Pengaruh dari ibunya. Dia yang tahu semuanya. Pring apa tong ditekor nganggo arit. Ora kabeh nang donya iso ditung nganggo dhuwit. Raja Prana diumpera ana enteke eling. Urip iku mung sedhela paribasane. Urip mung mampir ngombe, Ngombe ya sak cukupe. Rekoso uripe ngangsa sak kabeh diaya. Ra krasa ngalap jatahe wong liya. Aja nganti nyambut gawe mempeng lali srawung kiwa tengen atine ora ayem mulate dadi peteng uripe peteng. aja dicampur urang. Ra kudu sugih, asing penting ora kurang. Syukur migunani tumraping liyan. Hei rasa sraka pondok donya kuwi satermati tipane Gusti Allah. Manuk emprit menclok nang parialah duit. Ora digawa mati, Urip mung mampir ngombe, ngombe ya sabecike. eling tembe mburine. Saling sarwa ndur teh. Ora sasi nang kene. Hey! Rekoso uripe ngangsa sak kabeh diaya. Ra krasa ngalap jatahe wong liya. Aja nganti nyambut gawe mempeng lali srawung kiwa tengen atine ora ayem mulate dadi peteng uripe peteng. Manungsa urip bebrayan aja petungan mundak ra penak lekak kancan. Aja nganti yen linuwe rejeki becike pagi-pagi atine dadi ayem mulate mesem-mesem uripe seneng. Jangan kluwe Aja dicampur urang. ra kudu sugih, sing penting ora kurang. Jangan kori, aja kakean kencur. Rezeki wis ana sing ngatur. Saning kaji adipun kali kodang. Ra kudu sugih, sing penting ora utang. Saning kekut adipangan gadot-gadot. Aja bogel, amun ndak ra duwe kanca. Sing prasaja suka-suka.
Ada satu lagu tadi, kalau nggak salah Ya. judulnya Keroncong Suka-Suka, betul? Itu ada satu bagian lirik urip mau mampir ngombe. Yes. Itu sebenarnya kalau dari secara keseluruhan lagu itu ngomongin apa, Mas? Kami berusaha memberikan pesan di dalam lirik itu bahwa hidup ini ya harus kita nikmati. Menikmatinya seperti ini. Hidup itu kan kalau di dalam lirik tadi secara tekstual kan jelas. Urip mau mampir ngombe, hidup kita cuman persinggahan untuk nongkrong sebentar, habis itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Jadi selama mampir ngombe yang cuma sebentar sekilas itu ya harus kita nikmati. Menikmatinya bagaimana? Nah, disusul dengan kalimat berikutnya dalam lirik. Ora kudu sugih, sing penting ora kurang. Nggak harus kaya, yang penting tidak terlalu menderita. Ilmu cukup, kalau di Jawa ada ilmu filosofi cukup itu ya, kalau kamu bekerja tidak juga terlalu kapitalis, juga harus diimbangi dengan kehidupan sosial. Serawung, pacaran, asmara, kerja bakti, kemudian spiritual, ibadah. Nah itu ilmu cukupnya di situ yang di dalam lagu tadi. Kita kemas di lirik lagu basa Jawa berbentuk puisi parian. Oke, kalau kita menyoroti Sayyidan, kamu melihat gejolak seni khususnya di musik di Sayyidan itu kayak gimana, Mas? Saya kalau mengenai skena Sayyidan atau skena apa sebutannya underground pada masanya ya, tahun akhir 90-an awal 2000-an itu melihatnya bukan hanya sebagai sebuah ruang seni musik, tapi ruang ekspresi anak muda. Sayyidan itu tidak hanya menjadi proses Syekidok menginkubasi karya seni musiknya, tapi anak-anak muda pada saat itu, usia itu untuk mengekspresikan diri. Mereka mendapatkan ruang, mereka bisa mengekspresikan sesuatu lewat visual kostum. Pakai jaket kulit, apa jaket pang, apa sepatu boot atau rambut muang itu performatif loh menurutku. Dan kamu berangkat dari rumah punya niat untuk mendress dirimu sendiri itu sudah mengekspresikan diri loh. Nah jadi Sayyidan ini salah satu wadah ruang untuk membuka ruang ekspresi bagi anak muda. Entah nanti jadinya apa, jadinya ya Syekidok keterusan jadi band ska atau grupisnya ada yang terus kerja kreatif bahkan jadi PNS atau jadi tidak jadi apa-apa, tapi yang penting ada fase dalam hidupnya pernah keren di Sayyidan. Apakah keberhasilan Syekidok didengarkan oleh masyarakat luas itu berdampak ke dinamika seni musik juga di Sayyidan? Menurutmu gimana? Pasti berdampak ya. Pada akhirnya kan terinspirasi juga dengan kehidupan kreatif di situ toh. Muncul juga bersamaan aktivitas seni rupa mural misalnya di sekitar situ. Aktivitas kreatif ngoplos minuman itu kreatif juga loh. Kita nggak ngomong ini halal atau haram misalnya loh ya. Tapi kan banyak kegiatan-kegiatan kreatif yang muncul dari seserawungan kita di situ toh. Nah itu dari segi ruang. Kalau dari segi seni musik jelas. Syekidok itu kan mau nggak mau sebagai pionir salah satu genre musik ska, Jamaikan, reggae kan Syekidok. Meskipun pada saat itu kan banyak sekali di Jogja ya. Tapi kan yang bertahan sekarang yang bisa jadi pionir, bisa jadi panutan kan Syekidok. Syekidok menularkan atau memberikan inspirasi dalam bentuk musik, juga memberikan inspirasi dalam ruang kreatif. Terus akhirnya banyak anak-anak nongkrong lainnya. Kalau dulu ya ada Sayyidan, ada skena Wiro Brajan, ada skena isi, skena di sastra UGM, muncul juga skena Padepokan juga pada waktu itu. Nah, akhirnya kan, di Sayyidan ada pertumbuhan nih, ternyata di Endang Sukamti juga tumbuh, di Alamanda tempatnya Sheila Geng juga tumbuh. Nah itu kan saling menginspirasi tuh sebenarnya. Akhirnya terus anak muda mendapatkan pilihan ruang yang banyak sekali, tinggal gue milih keinginanmu seperti yang apa. Kamu pengen reggae ska ya nongkrongnya di Sayyidan, kamu pengen pop manis ya nongkrongnya di Alamanda. Aku sih lebih fokus ke ruang-ruang pertumbuhannya itu loh. Padahal kalau musisi jebolan Sayyidan selain Syekidok siapa lagi nih yang? Kalau dulu
kita tuh sebenarnya udah dewasa, dia masih anak kecil. Namanya Gita, dia gitaris gitu. Terus dia punya musiknya ya musik world musik etnis gitu. Itu yang menurutku yang oke buat aku. Ada lagi nggak? Sambil jalan aja yuk. Oke, sip. Boleh. Kita mau bertemu siapa lagi nih? Kayaknya kita mendingan ke kantornya Segidok, ke Oke. Coffee House di Jalan Nogosari itu untuk ketemu sama Mas Hendy dari Something Wrong, Ah. gitaris hardcore itu loh, Aha, sama Herua, Mas Heru. vokalisnya Segidok. Sip, sip. Dua minggu yang lalu aku dari Saidan. Oh, ngapain itu? Ya nengok aja ke sana kan lama nggak. Sambil lama lari nggak. katanya itu. Oh, lari. Iya. Lari. Lari mundur. Sebelum sama Shegido kamu udah main musik, Mas? Sebelum sama Segidok sih nggak, cuma apa ya, penikmat musik aja gitu. Tapi memang sudah kenal sama Pak D. Kenalnya ketika aku pindah dari Bali, dan aku lahir di Bali. SMA aku di Jogja, terus ketemu Pak D. Dibilangnya ketemu ngeband karena teman sekolah atau karena sama-sama di Saidan? Temen di Saidan. Nah, kalau namanya Shaggy Dog sendiri tuh asal-usulnya muncul dari mana? Kalau namanya sebenarnya munculnya aku waktu nonton film ya tentang anjing yang membantu polisi untuk mengejar penjahat. Karena dulu kalau kita manggung tuh namanya ganti-ganti terus, ada cepet, lampu. Terus setelah itu ya pas kumpul latihan, terus aku ngomong ke anak-anak tuh, namanya Shaggy Dog aja. Ya udah setuju. Langsung mau. Nah, memangnya itu jenis anjing apa sih Shaggy Dog? Anjingnya yang jelas tuh anjing besar berbulu. Tapi kalau untuk apa rasnya nggak tahu sih aku. Ya, kayak logonya itu. Iya, sampai dia tuh rambutnya keriting gitu, curly gitu sampai nutupin. Nah, itu karakter si anjing ini memang diadaptasi jadi karakter grupnya atau gimana? Enggak sih, sebenarnya Pak D itu lebih spontan ya. Iya, spontan. nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Nggak ada, itu udah wangsit. Ya mungkin wahyu. kalau personel hidup ini ya karakternya kayak anjing ya. Baik, Menolong. penolong, penurut, Iri. disuruh-suruh mau sit. Bagi ya, bagi apa? Oh, silakan. Ya itu karena spontan aja, terus anak-anaknya tujuin ya udah. Sampai sekarang lah sama segitu. Kalau ngomongin yang lagu di Saidan, ya kan kalau kita bicara soal karya, mungkin nggak semua akhirnya bisa tertuang jadi Iya. lagu. Ada hal-hal yang sebenarnya pengen Mas dan Pak D sampaikan tapi akhirnya nggak bisa karena keterbatasan itu tentang Saidan itu. Kalau liriknya sendiri sih, kalau aslinya memang ya terlalu vulgar gitu. Dan waktu itu kita juga kan masuk ke major label ya. Iya. Dan memang kalau di Segidok yang tukang bikin lirik kan biasanya vokalis. Ya aku bisa bikin lirik tapi hancur, makanya dibetulin Heru. Saling mengisi. Saling Saling mengisi. mengisi. Itu kan lagu memang tercipta dari nongkrong sambil minum, kita kan Pak D sama Mehmet ya yang bikin. Otomatis spontan aja apa yang sedang terjadi pada saat bikin lagu, kan lagi pada minum. Liriknya kan pertama itu diramu dari buah-buahan lalu dijadikan minuman gitu ya deh. Akhirnya dirubah lah jadi oh coba kawan kau dengar ku punya cerita tempat Mungkin kita biasa. sambil gitarin ya. Wah, ini Biasa, ya. gitarnya sudah tersedia. Ada biola nggak? Nggak ada. Bolanya nanti sama si Hendy. Coba, Diramu dari buah-buahan, bisa jadikan minuman, bisa untuk mabuk-mabukan, riang bersama teman-teman. Mabuk, mabuk di pinggir jalan, dansa, dansa sambil tertawa. Nah, itu aslinya ya. Ah, Itu aslinya. iya, iya. Di Saidan, di jalanan, Banyak ikannya kecil-kecil pada mabuk. Ini pada perkembangan selanjutnya nih. Pak De tadi kan sempat cerita soal beberapa musisi yang lahir dari Saidan. Iya. Siapa nih Pak De yang bisa
kita kulik-kulik lebih lanjut lagi. Di dalam itu ada si Bopo, Hendy, Hendy. dari Oke. Something Wrong. Tak panggilin ya. Sip. Bob, Bob. Bob, Bob. Hendy. Dede Bob. Koprol dong masuk. Kita tampilnya. Nah ini. Halo Mas Lawan Gusti Hendy, Hendy. Tapi Bopo tuh siapa? Dua orang Bopo tuh berbeda atau? panggilan. Panggilan sayang. Gimana kabarnya Mas? Pengestune baik sekali. Like Something Wrong lahir di Saidan. Dulu personel saya itu ada Karel. Karel itu kakaknya Richard Bernardo, gitarisnya Segidok, almarhum. Kita ngeband nih bertiga sama Sutik, sama vokalisnya dari Malioboro, Latu namanya dulu. Tapi sekarang udah ganti ketiga kali jadinya sama Kucing. Teman SMA Karel juga. Kalau bicara skena Jogja, ya aku cukup ngerti lah ada komposisi musiknya di sana, bagaimana di area mana, kayak apa. Tapi kalau spesifik di Saidan sendiri, Mas Hendy, Mas Bopo, melihatnya gimana? Asik ya, tapi karena kita ini beda aliran lah. Kita seneng hardcore, teman-teman ini seneng ska. Kalau sekarang, hari ini nih yang lagi rame di sana, apa? Hari ini kebetulan saya ngeband sama anak Saidan juga, tapi dia nongkrongnya di atas dulu. Itu ada Saidan atas loh, ada kedelapan, kita nongkrong di situ sama The Glad. Itu kita lagi bikin band lagi, kita ini menuju mini album. 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 Altem. Kalau musisi yang potensial jadi rising star di Saidan menurut Mas Hendy, Mas Herwa, sama Pak Deti Ini yang siapa? asli Saidan apa yang bukan? Yang asli dong, Kalau yang tongkrongan yang dulu sampai sekarang itu The Glad. The Glad. The Glad dia bawain street punk, oi music gitu. Setuju Mas, The Glad. Ya, kalau untuk saat ini ya ketiga The Glad ya. Sebenarnya orangnya orang-orang lama, cuma Bandnya bandnya lama juga, tapi ya. Bongkar Pasang. Dari berbagai musisi yang lahir dari Saidan gitu, kan mungkin bisa dibilang Segidok yang terdengar kemana-mana karena muncul di media populer ya, media nasional. Adakah tips and trick untuk teman-teman musisi lain yang mungkin pengen ngikutin jalur yang teman-teman Segidok jalani? Kenapa Segidok bisa kayak menasional gitu kan karena mungkin musiknya lebih gampang diterima. Dan juga kalau dari teman-teman di Saidan dulu emang banyak band, tapi kan tujuannya tuh lain-lain. Ya. Tujuannya sendiri-sendiri ya. Kalau kita bicara lebih luas di Jogja ini ada yang ngeband itu memang seneng ngeband aja gitu. Oh, because for the love of the music gitu. Ada juga yang memang benar-benar ini musikku harus mencapai satu level tertentu, misalnya dalam hal ini bisa dijual gitu. Itu juga ada. Sedangkan kalau kami di Segidok ini 50-50 sih sebenarnya, kayak gimana caranya biar bisa tetap idealisnya jalan, tapi dapurnya tetap ngebul, caranya bagaimana. Dan juga kami berkomitmen bahwa pekerjaan kami adalah ngeband. Kalau memang kita sepakat untuk ngeband, ya ini harus serius berarti. Harus di-maintain dengan serius, harus ada manajemennya, ada mulai dipikir lah gitu bagaimana caranya biar ini bisa menembus apa yang orang bilang media-media yang populer gitu, yang mainstream. Pertanyaan penting sih itu, mau Iya, ngapain? mau ya? ngapain nih? Mau ngapain? Mau gini seneng-seneng aja? Ya. Atau mau kamu berkomitmen untuk cari duit di musik gitu? Kalau Saidan sendiri di perjalanan berkarya teman-teman ini sehingga bisa maksimal sampai hari ini perannya seperti apa? Saidan itu bagi kami dulu waktu maksudnya belum sampai sejauh ini gitu loh. Ya sebagai orang tua kami gitu loh.
Artinya dulu nggak punya duit nih, ada aja yang ngasih makan. Contohnya keluarganya Mbak Lis sering ngebon di warungnya ibunya kayak gitu gitulah. Dijaga lah. Jadi orang kampung tuh kayak ini ada kumpulan nih, ada kumpulan anak-anak muda nih belum jadi apa-apa nih yang mereka kayak memomong kami gitu, si kampung gitu, melindungi kami. Kayak gitu. Terus ada keributan. Ada keributan, Sama tapi geng. backup. Dan kita juga Iya. sama om-om Sama jahitan om-om. juga. Yang jelas di situ jelas panas ya, jadi kita sering kehausan. Jadi banyak minum gitu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Mungkin kita kenalan dulu ya, nama saya Ya. Gusti. Mas Riono Mbak. Pak Sriono. Oh, iya. Ini kan saya dengar dan itu banyak cerita-cerita soal lapen tuh Pak. Iya. Terus mungkin sekitar tahun 2014-2016 gitu, saya dengar banyak korban berjatuhan karena lapen. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Dulu ya yang terakhir 14 itu ada orang yang ulang tahun gitu Mbak. Ulang tahun. Nah, ulang tahun datang semua loh. Ngambil tempatnya si A. 50 liter gitu ya. Kurang. Ada yang datang bawa itu yang datang itu campurannya apa nggak tahu Mbak. Oh, udah oplosan nggak tahu apa ya itu. Oh enak, udah enak, nah gitu loh. Akhirnya nggak kuat tuh badan kita. Iya. Soalnya minumnya itu nggak sejenis lapen kok, ada campurannya, dicampur. Oh, campur-campur. Iya, dicampur-campur. Ada yang nyampur telur apa? Kodok itu. Oh ya? Iya. Terus ada tambulnya itu pakai durian. Durian. Nah, Oh, dari buah sampai organ binatang itu. juga. Soalnya kurang keras tau ya. Akhirnya buta dulu tuh. Oh, gitu. Buta, setelah buta masuk rumah sakit nggak ada. Yang di sebelah sini tuh berapa ya? 2 Mbak, 3 deh, 3. Malam masuk, pagi nggak ada. Aduh. Malam masuk, pagi nggak ada. Itu teman-temannya Pak Sri semua. Minum dulu. Masih ada nggak mereka sekarang yang tersisa? Nggak ada. Ya, soalnya dulu Mbak, orang Saidan tuh masuk PKO tuh. Rumah sakit PKO. Nah, itu kayak di backlist gitu. Orang Saidan minum, masuk itu mati. Iya Pak. Tapi mereka udah hafal ya? Mati. Berarti menurut Pak Sriono kalau dari cerita tadi yang bermasalah lapennya atau orang-orang yang minumnya ngaco aja? Ya itu nak lapen itu nggak bermasalah Mbak. Cuman kalau polisi itu mempersoalkan lapen tuh Mbak. Ya kalau polisi mempermasalahkan lapennya. Lapennya, tapi lapennya nggak apa-apa, betulnya itu nggak apa. Kitanya aja yang Kitanya minumnya sembarangan. sembarangan minum. Banyak yang suka lapen di sini tuh karena apa ya Pak? Padahal kan ada tuh alternatif yang lain. Ya mungkin uang Mbak. Uangnya nggak cukup untuk beli minuman yang bermerek. Jadi sekarang Bapak masih tahu nggak masih ada yang jual atau yang konsumsi lapen? Kalau lapen sekarang nggak ada yang jual. Ada satu ketika bahwa lapen itu enak gitu buat nongkrong sama teman-teman ataupun kalau pas ada acara musik ya saya bela-belain beli dulu dan sangu gitu. Berarti kalau diminta mendeskripsikan lapen secara singkat, yang langsung kepikir apa soal lapen? Jogja. Jogja. Iya. Ya mau nggak mau memang lapen diakui sebagai khas Jogja. Dulu itu waktu kalau teman-teman lotse itu ngombe atau minum. Nah itu kalau ada teman bilang lotse, yang saya pikirkan lapen, bukan minuman lain. Tapi memang banyak tipe. Katanya ada sini kan katanya lapen Saidan. Terus ada lapen Santoso. Terus apa lagi tuh? Lapen itu semacam industri rumahan Oh. di beberapa
daerah di sini itu memproduksi. Kalau namanya macam-macam, ada Kalua itu ada di Sosrawijayan, kemudian Santoso di Mericat, kemudian di Condong Catur disebutnya juga lapen Condong Catur, kemudian di Wirobrajan itu disebutnya si nama penjualnya Mbah Wir, lalu di Pajeksan tentu saja yang merupakan sentra lapen yang paling populer sih di Jogja. Jadi teman-teman luar kota ya kesini minta diantar ya ke Pajeksan. Pada akhirnya mereka membawa oleh-oleh untuk dibawa pulang ke sana. Memang mereka itu terkenalnya dengan nama daerah ya berarti? Iya, ada daerah. Sosro, Pajeksan, Sayiten. Iya. Terus ada geng-gengannya nggak kayak, oh kue cah lapen Sayiten gitu, ada gitu ya? Mungkin ada ya, karena saya dulu itu seneng nongkrong dimanapun, termasuk salah satunya di Sosrawijayan itu. Saya bisa apal nih di Sosrawijayan kebanyakan yang nongkrong situ itu musisi yang kidul-kidulan, istilahnya musisi yang anak-anak selatan, yang kaitannya erat dengan seniman. Kemudian yang ke daerah utara di Santoso itu kebanyakan pelajar. Terus sempat ada yang memperjuangkan soal lapen nggak masyarakat? Dulu kalau nggak salah dengar ya, itu waktu setelah kejadian itu banyak yang meninggal, kemudian akhirnya lapen mau nggak mau harus digulung. Ya nggak sedikit masyarakat Jogja yang mencoba mempertahankan. Itu aku ada salah satu kenalan pengacara, dia teman nongkrong juga, dia bantu mediasi antara pihak berwajib dengan pelaku-pelaku produsen lapen itu. Tapi ya memang harus ditiadakan, memang harus, udah lapen memang dianggap membahayakan. Jadi ya bisa dibilang kalah waktu itu mediasinya. Saya Gintani Swastika, saya bekerja sebagai seniman dan pengelola ruang seni di Jogja, dan kebetulan saya juga cucu dari Eyang Santoso. Ya sebenarnya namanya bukan lapen ya Mbak, maksudnya lapen sendiri itu sebenarnya adalah produk obat kuat pria yang waktu itu dititip jual di warungnya Eyang, di warung Santoso. Jadi secara tidak langsung orang akan mengasosiasikan itu adalah warung lapen namanya. Jadi ini Mbak tempatnya? Ya, semenjak tahun 80-an, 70-an itu yang Kakung sama yang Putri sewa rumah di sini. Rasa buahnya itu bikin seger. Habis itu ada rasa yang kayak nempel di lidah, pahit, sedikit pahit tapi pahitnya kayak tipis gitu, nempel di lidah. Jadi Mas, kalau menurutmu relasi lapen sama masyarakat Sayiten atau ya Jogja secara lebih luas gimana? Aku melihat karena tadi Sayiden memang ada penjual minuman, masyarakat Sayiden nggak sepenuhnya mengonsumsi. Tapi aku melihat itu sebagai media keakraban mereka, serawung gitu antar warga di Sayiden, dan kayak penunjang untuk proses kreatif yang seperti dilakukan oleh teman-teman Segidok.